Harap gunakan headset demi kenyamanan membaca. Chapter 3. Mulai. Merindukannya. Bab 13. Duh, dah mau uas aja nih, mana gue masing pusing sama statistik lagi, ujar Priska. Aku dan Sally sedang pergi makan malam bersama Priska dan Shirley. Kami berempat cukup akrab, walau gak seakrab dan sedekat aku sama Sally. Iya nih, perasaan kita baru aja selesai UTS, sambung Sally. Lu gimana, Liv? Kapan ada jadwal manggung lagi? Tanya Shirley kepadaku. Akhir minggu ini gue ada mentas di SMAC nih, jawabku sambil mengunyah makananku. Oh ya? Mentas berapa hari, Liv? Kali ini Priska yang bertanya. Cuma sehari itu aja kok, Pris. Setelah mentas di sana gue baru ada jadwal manggung lagi sekitar 2 minggu lagi. Di kafe seberang lautan nih, jawabku sambil menjelaskan. Lumayan kita dapat kontrak manggung dari Jumat sampai Minggu deh, hehe, lanjutku. Cie, yang dapat kontrak, enak nih ditraktir, seru Sally yang langsung heboh saut-sautan Priska dan Shirley. Sedangkan aku hanya tertawa melihat tingkah mereka. Ada juga lo dong Sel yang traktir gue, jawabku kepada Sally. Ih, dalam rangka apa gue mesti traktir lo, Liv? Sally terheran-heran dengan permintaanku. Dalam rangka karena gue cantik juga boleh kan, jawabku dengan nada centil, yang disambut tawa mereka semua. Ih, narsis tuh ada batasnya kali, Liv, seru Priska sambil tertawa. Saat kami sedang bercanda dan tertawa, tanpa sengaja aku melihat si cowok gugup itu sedang menyeberang jalan di kejauhan. Aku melihat si Sandy sedang menyeberang bersama Robi dan Gilang seperti biasa. Mau kemana ya mereka? Mataku seakan gak bisa lepas dan terus berusaha mengikuti mereka hingga. Plok! Sally menepuk pundakku yang langsung mengagetkanku hingga menyenggol gelas milik Sally, yang akhirnya juga mengejutkan Sally dan Priska karena air jeruknya tumpah dari gelas secara tiba-tiba. Livy, hampir aja kena celana gue nih, seru Sally. Sedang Priska hanya berusaha mengangkat tasnya agar tidak terkena tumpahan air jeruk milik Sally. Sorry, gue gak sengaja Sel, sorry banget, jawabku rada panik sambil berusaha menahan laju air jeruk menggunakan tisu, jangan sampai mengenai teman-temanku. Hadeh. Livy, beneran lu tuh ya kebanyakan ngelamun sih, sumut Sally namun tidak nampak wajah marah di raut wajahnya. Hehehe, maaf banget ya, aku masih terus meminta maaf. Sementara seorang pelayan segera membantu kami membersihkan tumpahan air jeruk tadi. Saat pandanganku kualihkan kembali menuju arah Sandy yang sedang berjalan tadi, ternyata mereka sudah menghilang. Tanpa sadar aku malah jadi merasa kecewa karena kehilangan jejak mereka. Kok aku jadi kecewa sih cuma gara-gara gak ngeliat lagi si Sandy? Aneh banget sih aku nih. Keesokan harinya saat latihan pun entah kenapa kok masih terus kepikiran sama si Sandy ya. Kadang aku suka senyum-senyum sendiri tiap mengingat cara Sandy sering menatapku. Caranya menatapku itu, aku merasa unik banget. Lembut, menyejukkan hati banget, dan yang paling bikin aku penasaran, kok aku jadi mulai kangen sama tatapan Sandy sih ya. Livy, hello. Perasaan ada yang manggil namaku deh. Wow iya Livy, tiba-tiba seseorang berteriak memanggilku, membuatku tersentak karena terkejut. Apaan sih lo teriak-teriak? Jawabku sambil bersungut-sungut karena terkejut. Gile lu ya sore-sore pakai ngelamun sampai ngeces, Andre nyeletuk di dekatku. Rese lu, siapa juga yang ngeces, sirik aja lu gak bisa ngelamun ye, hehehe, jawabku polos. Udah jangan mikirin si cowok gugup itu dulu lah. Latihan dulu neh, besok dah mau mentas, musti sukses. Yuk kita mulai aja, aku segera mengajak yang lain untuk mulai latihan. Sementara teman-teman bandku hanya tersenyum geli melihatku ngelamun kayak orang bego tadi. Ih cantik-cantik ngelamun mulu nih. Keesokan harinya, seperti kebiasaan setiap aku ada makul mikro, paginya aku latihan dulu bersama Aryo dan Andre. Siangnya baru menuju kampus. Entah kenapa kali ini aku ingin sekali berdandan cantik, hehehe. Sekali-sekali tampil cantik menawan boleh dong. Pikirku sambil senyum-senyum sendiri. Tapi kenapa mesti hari ini ya pas kuliah mikro? Ih, biarin deh, hihi.
Aku pun sangat bersemangat menuju kampus untuk kuliah mikro. Sally seperti biasa sudah menyiapkan tempat duduk saat aku tiba di kelas. Secara sepintas aku melihat ke belakang untuk mencari mata seseorang. Namun ternyata dia belum datang. Mungkin seperti biasa, kadang mereka datang terlambat. Dan mereka selalu bertiga. Untung bukan berdua pikirku. Kalau berdua kan patut dicurigai tuh. Hehehe. Ilivi cantik amat. Tumben banget nih, mau kencan sama siapa nih? Cie, 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 seru Sally saat aku hendak duduk. Sementara Priska yang melihat langsung tersenyum lebar. Apaan sih lu, Sel? Biasa juga kan gue selalu cantik amat, hehehe, jawabku penuh semangat dengan gaya centilku. Heh, mulai kan keterusan narsisnya, jawab Sally, sedangkan aku dan Priska hanya tertawa. Dan saat aku sedang ngobrol seru bersama Sally dan Priska, aku mendengar suara tertawa khas Gilang di depan, disambung dengan suara Robby, namun belum terdengar suara Sandi. Hihihi, mereka sudah datang. Kok aku jadi deg-degan sih ya? Namun hingga Pak Hendro masuk, mereka tak kunjung masuk juga. Apa si Sandi telat ya? Karena biasanya bila salah satu dari mereka ada yang telat, yang lain pasti terus menunggu sampai datang. 10 menit, 20 menit, hingga menit ke-30, mereka bertiga tetap tidak kunjung masuk. Apa mereka bolos kuliah ya buat jalan-jalan? Ih, kenapa pas aku lagi dandan cantik sih mereka gak masuk? Entah kenapa aku merasa begitu kecewa saat mereka bertiga tidak kunjung masuk ke dalam kelas. Tanpa sadar aku selalu menoleh melihat ke belakang, ke arah tempat duduk yang biasa diduduki olehnya saat sedang menatapku. Dan setiap kali aku tidak melihat Sandi di sana, aku selalu menghela nafasku. Ih, sebel banget deh, gak tahu apa aku sudah dandan cantik gini. Pikirku dengan rasa sebal sekali. Sudah lewat 30 menit, Pak Hendro gak akan ngizinin siapapun masuk kelas lagi. Semangatku sedikit demi sedikit langsung luntur seakan habis dihisap lumpur hidup. Ih, kemana sih itu anak? Loh? Kok aku malah jadi kecewa gini ya dia gak masuk? Dia kan bukan siapa-siapa aku. Tapi aku kangen sama tatapannya itu. Bahkan hingga kuliah berakhir pun, mereka tetap tidak terlihat batang hidungnya, bahkan suaranya pun tidak terdengar. Aku benar-benar kecewa hari ini. Apa yang sudah aku rencanakan seakan sia-sia. Emang benar kata orang ya. Kalau kita berharap terlalu tinggi, jatuhnya sakit rasanya. Aku pun berjalan keluar bersama Sally dan Priska. Liv, kalau gue lihat jadi gak semangat gitu sih? Lu ada masalah apa emang? Tanya Sally. Aku pun hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalaku. Gak ada apa-apa kok Sel, hehe. Itu Gilang dan Robby. Pikirku saat aku melihat mereka berdua sedang duduk di tangga. Tapi kok si Sandi gak ada ya? Dan wajah mereka kok kayak orang tegang ya, beda dari biasanya. Rob. Lang, lu orang kok gak masuk kuliah sih? Malah nongkrong di sini? Si Sandi mana? Tanya Sally kepada mereka. Itu dia Sel, gue dari tadi nelponin dia gak diangkat-angkat, di WA cuma centang satu doang statusnya, jawab Robby. Loh? Sandi menghilang kemana ya? Kok hatiku jadi bergemuruh seperti orang khawatir ya? Loh, itu si Sandi Rob. Kok jalannya pincang-pincang gitu sih? Ujar Priska sambil menunjuk seseorang. Robby dan Gilang langsung berdiri untuk memastikan. Itu memang si Sandi. Tapi kenapa jalan dia pincang gitu? Apa keseleo? Aku berpikir sambil memperhatikan keadaan Sandi. Gilang dan Robby segera menghampiri Sandi yang mengangkat tangannya. Sorry sob, gue abis senggolan sama motor lain nih di perapatan sono, jelas Sandi saat mereka datang menghampiri. Terus lu kenapa pincang-pincang gini sob? Tanya Gilang. Agak keseleo dikit engkel gue nih, ya sama besot-besot deh. Celana gue abis nih robek-robek, jelasnya sambil menunjukkan kakinya yang terluka. Aku meremas kedua tanganku saat melihat Sandi terluka. Ingin rasanya aku segera menghampirinya minimal hanya sekedar untuk memegang tangannya. Namun aku sadar aku bukanlah siapa-siapanya. Dan saat itu pula tiba-tiba Sandi melihatku.
Dan selama sesaat, dia menatapku dengan mata yang sedikit terkejut, namun kemudian tersenyum lembut. Apa mungkin Sandy menyadari kalau aku dandan ya? Ih, aku jadi seneng deh, hihihi. Hanya dengan tatapan matanya saja, semangatku rasanya mulai tumbuh kembali deh. Namun hanya sesaat, karena Gilang dan Robi kembali mengajaknya ngobrol dan menanyakan kronologis kejadiannya. Aku ingin sekali mendekat kepadanya dan mendengarnya langsung, namun Sally sudah mengajakku untuk pergi. Dia katanya merasa ngilu dan lemas jika melihat banyak darah gitu. Tapi rasanya aku ingin mengacuhkan Sally dan mendekati Sandy. Gemes sekali rasanya. Chapter 4. Tidak sengaja jatuh cinta. Bab 14. Setelah melihat Sandy yang berdarah-darah kakinya dulu itu, entah mengapa perasaanku justru menjadi semakin terikat akan keberadaan Sandy. Perlahan namun pasti, aku mulai sangat menikmati momen-momen saat sedang kuliah mikro. Makul itu bahkan tanpa sadar menjadi makul favoritku. Hehehe. Tujuanku hanya satu, ya selain untuk lulus tentunya. Aku hanya ingin ditatap dan diperhatikan oleh Sandy. Pria yang tadinya seakan tidak terlihat olehku, kini keberadaannya dengan singkat justru menjadi sangat besar di hatiku, memenuhi hampir seluruh ruang pikiranku. Apa aku tanpa sadar jadi jatuh hati ya sama si Sandy? Bahkan waktu dulu aku masih bodoh dan polos, waktu lagi jatuh cinta sama Gunawan, mantanku saat di SMA pun, aku tidak pernah merasakan debar jantung seperti ini, seperti saat aku ditatap oleh kelembutan dan kehangatan mata Sandy. Tatapannya itu bagaikan membiusku sehingga membuatku tidak ingin berpaling lagi. Entah bagaimana caranya, aku menjadi sangat bahagia setiap Sandy menatapku. Bahkan terkadang pikiran liarku berharap Sandy segera datang mendekatiku, hanya untuk sekedar mengajak jalan atau makan bersama sebagai awalnya. Namun penantian itu tak kunjung datang juga, bahkan hingga kami lulus makul ini. Jujur aku gregetan sekali sama si Sandy ini. Kalau suka ayo dong nembak aku. Begitu aku selalu ngedumel dalam hati. Hihihi, kok malah jadi aku yang ngarep.com sih, hehehe. Biasanya aku ngarep cowok-cowok yang nembak aku pada menjauh, tapi kali ini aku malah berharap ditembak oleh cowok. Aku jadi malu sendiri. Hihihi. Sejak UAS, sayangnya aku tidak pernah lagi bertemu Sandy. Bahkan hingga masuk semester baru, di mana aku sangat berharap minimal ada satu makul yang bareng sama dia. Ternyata harapan tinggallah sebuah angan-angan. Aku tidak pernah bertemu dengan Sandy lagi. Harusnya aku sempat minta nomor HP-nya. Terkadang aku menyesali diri sendiri, karena aku hanya terus menunggu dan berharap Sandy mau maju mendekatiku. Tapi aku juga malu bila harus menjadi pihak yang mendekatinya lebih dulu. Apa kata dunia? Hihihi, sebel. Sandy emang nyebelin banget. Tapi ngangenin matanya, Mungkin aku bisa saja bertanya kepada Sally, tapi pasti langsung jadi gosip deh. Di kamar kos bila sedang tidak ada latihan atau kegiatan, aku terkadang suka sebel-sebelan sendiri kalau mikirin aku gak pernah lagi ketemu tatapannya si Sandy. Kalau sudah gitu, gulinglah yang menjadi sasaranku, hehehe, maaf ya gulingku yang manis. Hingga akhirnya aku mulai turun gunung, aku mulai mencari-cari keberadaan Sandy, tapi tanpa bertanya kepada siapapun. Kadang aku berputar-putar di tiap kelas, di tiap lantai. Atau bahkan aku sampai mengitari isi perpustakaan. Berharap siapa tahu ketemu. Area kantin juga tentu saja yang paling sering aku ubek-ubek. Namun Sandy bagaikan hilang di telan bumi. Seminggu, 2 minggu, hingga hampir sebulan, aku kayaknya sudah menjadi terobsesi dengan keberadaan Sandy. Lama-lama aku bisa gila kalau terus memikirkan masalah si Sandy. Bisa jadi Sandy juga sudah punya cewek. Tapi setidaknya ada kejelasan untukku. Aku menjadi kurang bergairah, bahkan dalam hal bermusik, sedikit banyak mempengaruhi semangat bernyanyiku. Ayo Liv yang semangat dikit, keluarkan semangat Livia, teriak Aryo berusaha membangkitkan semangatku. Hihihi, gila lu ya pake teriak kayak orang sarap, jawabku sambil tertawa. Begitu juga teman-teman lain yang tertawa melihat tingkah Aryo. Kali ini kita pentas di kampus sendiri nih, 3 hari pula. Jadi kita mesti bisa menampilkan performance terbaik kita, oke? Waktu kita cuma 2 minggu sebelum pentas.
Ayo kita mulai latihan, seru Aryo kepada kami, yang akhirnya turut menyemangati kami. Malamnya setelah aku pulang latihan, Sally sudah berada di ruang tunggu kosanku. Hi? Tumben lu Sel malam-malam nongol di mari, seruku melihat Sally. Hi? Lagi dapet angin apaan tuh anak, mukanya seneng banget, hihi. Liv, kita makan yuk. Gue mau curhat nih, hehe. Gue lagi seneng banget, seru Sally sambil menarik tanganku. Tar dulu Sel, gue mandi dulu kali, jawabku. Udahlah gak usah mandi, biasa juga lu jarang mandi kan? Tanyanya polos. Enak aja pikirku. Ih, sembarangan, itu kan cuma di hari Minggu aja, saat ayah pergi ke kota, lalu ku duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja deh, jawabku rada ngaco, hihihi. Hais, apa sih lo? Udah deh buruan jangan banyak alasan, Sally kembali menarik tanganku. Lu tau gak Liv, gue lagi seneng banget nih, ujar Sally dengan wajah ceria, saat aku sedang mengunyah. Aku pun hanya mengangguk-angguk sambil mengunyah makanan. Hei. Iya gue taulah Sel sayang. Lu baru dapat duit jatuh dari langit? Hihihi. Tanyaku asal. Hehehe, maaf ya Livi sayang. Gue duluan ya. Jawab Sally sambil senyum-senyum di kulum gitu. Ih apaan sih Sel? Apaan sih lu pakai senyum-senyum mesum gitu? Tanyaku dengan wajah jijik. Enak aja lu mesum sembarangan, ujar Sally sewot dibilang mesum olehku. Hehehe, abis cowok-cowok yang sok PDKT sama gue, rata-rata senyumnya di kulum gitu, padahal Mupeng cuma mau ngajak gue tidur aja, jadilah gue sebut senyum mesum. Hihihi, jelasku. Terus lu ngapain minta maaf segala Sel sama gue? Tanyaku masih kebingungan. Hehehe, gue sudah jadian Liv, sama si Robi yang dulu nabrak lu waktu kuliah mikro. Duar. Ucapan Sally bagaikan petir yang menggelegar. Robi? Jadi artinya, gue bisa ketemu lagi dong sama Sandy, hihihi, aku seneng deh. Wah, selamat ya Sally sayang, aku seneng banget lu jadian sama si Robi, seruku sambil memeluknya. Kok gue yang jadian lu yang seneng banget sih, kenapa mangnya Liv? Sally kebingungan melihat tingkahku. Tentu saja Sally tidak mengetahui bahwa aku seneng banget karena ada kemungkinan aku bisa ketemu sama Sandy lagi. Kalau ada Robi pasti ada Sandy juga. Mereka bertiga kan tidak pernah terpisahkan. Ya gimana sih lu? Sebagai sahabat kan gue seneng banget lihat sahabat gue seneng, jawabku santai. Hehehe, makasih ya Livi sayang, Sally kembali memelukku. By the way lu jadi omelin gak sih si Robi? Waktu dia nabrak gue. Kan lu bilang mau lu omelin tuh dia? Tanyaku iseng sambil tersenyum. Hehehe, gak jadi, abis manis sih mukanya, jawab Sally dengan senyum centilnya. Jah, dasar lu Sel, gampang kesogok sama wajah manis, hihihi. Namun sayangnya, Sally tidak pernah mengajakku jika dia sedang ada kencan dengan Robi. Padahal jika bertemu Robi, aku pun bisa bertemu dengan Sandy. Begitu pikirku. Semangat yang tadi menggebu-gebu, perlahan mulai surut lagi melihat kenyataan bahwa aku belum pernah bisa ketemu lagi sama Sandy, walaupun Sally sudah hampir 2 minggu jadian sama Robi. Dan akhirnya pentas musik pun tiba waktunya. Lupain dululah masalah Sandy. Lihat nanti, siapa tahu dia ada di audiens yang ikut nonton. Hihihi. Saat sedang berada di panggung, aku dengan kecil harapan, berusaha untuk menyapu para penonton yang hadir untuk menyaksikan penampilan kami. Jreng, akhirnya aku menemukan Sandy di sana. Tentu saja sedang menatapku dengan tatapan khasnya. Hihihi, ya, aku seneng banget hari ini. Oke, let's rock baby. Talk to me softly. There is something in your eyes, don't hang your head in sorrow and play ase don't cry. You know how you feel inside if I've been there before. Something is churning inside you and don't you know. Don't you cry tonight I still love you baby. Namun belum selesai aku bernyanyi, bahkan baru setengah lagu, aku melihat Sandy sudah pergi bersama Gilang dan Robi. Haduh, semangatku langsung turun. Apa dia sudah tidak suka ngeliatin aku ya? Apa sekarang Sandy sudah punya cewek ya?
Aduh, kenapa malah jadi kepikiran gini sih? Untung aku masih bisa berkonsentrasi dalam bernyanyi. Yah, kalau Mang Jodoh, gak akan kemana. Begitu aku menghibur diri sendiri. Padahal sih mau teriak. Hihihi. Setelah aku selesai bernyanyi, aku melihat ada pesan WhatsApp masuk di HP-ku. Liv, kita makan siang bareng ya. Gue lagi di kantin nih sama si Robby, Gilang dan Sandi. Wow, hihihi, apa aku bilang kan, kalau sudah jodoh gak kemana, hihihi. Hatiku menjadi riang gembira lagi. No matter how far or how long we've been separate, love will always find its way around. Dengan hati yang berdebar dan bersemangat, aku pun segera menuju ke kantin, ke tempat Sally berada, dan tentu saja, Sai, Duong, hehehe. Sambil bersenandung ceria aku segera menuju ke tempat Sally sedang menunggu. So she said, what's the problem baby, what's the problem, I don't know, well I'm in love. Think about it every time I think about it. Can't stop thinking about it. How much longer will it take to curate his? Just to cure it so I can ignore it if it's love. Makes me wanna turn around and face me but I don't know nothing about love. Come on, move a little closer, come on. I want to hear you whisper, come on. Settle down inside my love. Come on, jump a little higher, come on. If you feel a little lighter, come on. We were once upon a time in love. We were accidentally in love. Accidentally in love. Accidentally. I'm in love. Accidentally. Come on, spin a little thicker, come on. And towards a little brighter, come on. Just get yourself inside his love. I'm in love. And Livia P.O.V. Gilang S.P.O.V. X1. Bad Boys Seumur Hidup. Bab 15. Gilang, pelan-pelan, seru seorang gadis cantik yang mengenakan seragam SMA dengan jilbab yang menutupi kepalanya. Motor yang ku kendarai memang kupacu dengan cepat. Aku merasa bagaikan sedang terbang bebas apabila sedang ngebut dengan Kawasaki Ninjaku ini. Gadis cantik yang lagi panik ini, namanya Anissa. Dia cewek gue. Yah, well, salah satu cewek gue maksud gue. But at least, she is the only girl I've ever called as my officially girlfriend. Anissa orangnya baik banget, dan ngelonin banget. Dia selalu berusaha nerima sifat urakan gue. That's what I adore her so much. Dia gak pernah sedikit pun ngejudge gue tiap gue melakukan kesalahan, bahkan dia dengan sabar berusaha menasehati gue. Jujur, gue paling gak demen yang namanya dinasehatin. But with her, I don't know, I just can't do anything when she was giving me her speech. Hehehe, bentar lagi sampai kok Nis. Kasian, si Sandi sama si Robby sudah kelamaan nunggu, teriakku ke belakang, agar Anissa bisa mendengarku. Pelukan Anissa pun semakin erat. Wajahnya ia tundukkan di belakang badanku. Akhirnya tak berapa lama kemudian, kami tiba di sebuah mall, tempat di mana Sandi dan Robby sudah menunggu kami. You shop what's up my bro, seruku sambil menepuk pundak Sandi. Robby dan Sandi, the only two person in the world that I could trust my life with. Kami mulai bersama saat kami mengikut ekskul pencaksilat di sekolah kami pas kelas 1. Sebenarnya kami masing-masing bertiga sudah pernah berlatih ilmu silat sejak SMP, Sandi bahkan sejak SD. Sehingga karena keahlian kami bertiga yang cukup di atas rata-rata, akhirnya guru kami mengajak kami untuk lebih mendalami ilmu pencaksilat di tempat guru besarnya dia. Sejak itulah, kami selalu bersama dalam kerasnya latihan untuk menempa diri kami hingga aku yakin kami sudah menjadi pribadi cukup tangguh. Sandi bahkan berhasil menjadi juara 1 pencaksilat seprovinsi. Gue dan Robby gak ikut pertandingan, karena aku lebih milih bermesraan dengan seorang wanita, sementara Robby tidak tertarik untuk perlombaan seperti itu. Namun persahabatan kami tidak pernah terpisahkan lagi sejak saat itu. Sejak latihan keras itu, kami bukan lagi teman, bukan lagi sekedar sahabat. Kami adalah keluarga sejati. Weleh, si tukang ngaret baru nongol.
Abis ganti oli lagi lu bro, tanya Robi sambil cengengesan. Wahaha, taik loh, ada si Nisa nih brur, seruku, sementara Anissa hanya tersenyum malu mendengar candaan kami. Malam ini adalah malam minggu. Aku dan Nisa sering menghabiskan waktu kami bersama Robi dan Sandi. Jika ingin pergi berduaan, justru biasa kami lakukan setelah pulang sekolah. Aku hanya bisa mengajak Nisa hangout pas agak bebas hanya pada malam minggu saja. Untuk minggu, dia sudah full buat keluarganya. But that's not a problem for me. It is just too great instead. Hari Minggu aku bisa hangout dengan Mirna, atau Santi, atau Yanti. You name it lah. Hari Minggu adalah hari di mana aku menjadi bad boys. Pukul 10 malam, aku sudah berada di depan rumah Anissa lagi. Jam 10 adalah batas toleransi yang diberikan bokapnya buat gue ngajak jalan Anissa. Kamu hati-hati ya di jalan yang, ujar Anissa dengan lembut kepadaku. Aku hanya mengangguk dan tersenyum saja. Kemudian aku menarik dagunya dan mulai mengecup bibirnya perlahan dan menghayati. Muah. Anissa terus menatap wajahku dengan senyuman manisnya, saat bibir kami terpisah. I love you, bisik Anissa. Dito, bisikku juga. Ih, kan cuma bilang Dito mulu, gak bilang yang benar, Anissa merajuk. Heh, gue emang gak pernah bilang kalimat itu selama hidup gue. Hehehe, gue ngucapin Dito pun baru kali ini sama Anissa. Gue males aja ngucapin kata-kata kayak gitu. Buat gue, cinta dan sayang itu ditunjukkan dengan tindakan dan hati, bukan dengan sekedar ucapan. Ya hanya sekedar ucapan namun sebenarnya sangat bermakna dan sangat memberikan semangat. Aku baru tahu ini setelah sekian tahun, setelah aku bertemu dengan Mary. Hehe kan artinya sama Nisa sayang. Sudah jangan mewek, muah, bujukku agar Anissa tidak lagi merajuk, sambil mengecupnya lagi. Tapi kecupan yang kuberikan, kemudian berubah menjadi sebuah lumatan yang dalam. Udah sayang, tar papa lihat kita lagi ciuman lagi, ucap Anissa lirih, sambil melepaskan tautan bibir kami. Hehehe, gue suka banget ngelumat bibir lunis, jawabku. Iya jangan sekarang Gilang, seru Anissa manja. Terus kapan dong? Aku pengen nih, bujuk rayu seorang penjahat kelamin. Ih kamu tuh ya, hari Senin deh pulang sekolah, kita main ke rumahku, gimana? Tanya Anissa. Yang ada juga aku tetap aja gak bisa ngemutin bibir kamu, ujarku rada sewot. Ya terus gimana mau kamu yang? Tanya Anissa memelas setelah melihat wajahku yang mulai bete. Kita check-in yuk pulang sekolah gimana? Tanyaku penuh semangat. Aduh jangan check-in deh, aku malu sayang kalau nginep ke hotel, apalagi aku kan jilbaban gini, Anissa berusaha membujukku. CKK ya sudahlah lihat nanti ajalah, jawabku dengan wajah bete. Ya sudah gue balik dulu deh, ujarku lanjut berusaha memakai helmku lagi. Ikan ngambek, jangan ngambek sayang, Anissa mulai terlihat semakin panik saat melihat wajahku yang super bete. Nisa terus memegang lenganku. Apa sih? Sudah aku Nis, aku mau balik dulu lah, ketusku. Ya udah deh kalau kamu maunya kita check-in, kamu gitu sih kalau gak diturutin aja langsung marah-marah. Sewot Anissa. Galah, gue males check-in sama cewek yang masuk cuma karena kepaksa doang. Ketusku lagi. Ya ampun Gilang, sudah jangan marah terus. Iya besok pulang sekolah kita check-in, ujar Anissa dengan tegas. Entah kenapa setiap dia menjadi tegas gitu aku menjadi seakan patuh. Namun kalau urusan ranjang, tetap ngambeklah hahaha. Beneran, tanyaku penuh selidik. Iya pangeranku yang suka marah, memuaj, aku sayang kamu lang. Bisik Anissa. Dito Nisa manis, jawabku sambil mengecup pelan bibirnya. Lagi-lagi kan hihi, ujarnya sambil memencet hidungku. Dah kamu pulangnya hati-hati ya. Ucap Nisa. Oke sayang, bye. Jawabku, dan kemudian mulai bergerak lagi meninggalkan Anissa yang masih terpaku menatap kepergianku. Saat aku sudah di luar komplek Anissa, aku segera meminggirkan motorku, dan mengambil HP-ku. Hai sayang, sudah tidur belum? Kita jalan yuk Mel, tanyaku kepada seorang wanita yang sedang kutelpon. Namanya Meliana. Dia anak SMA lain. Meliana termasuk wanita-wanita yang hadir dalam hidupku.
Dari rumah Nisa aku pun langsung meluncur untuk menjemput Meli. Dan kami pun pergi bersama untuk clubbing. Aku tidak mengajak Sandy dan Robby kali ini. Karena aku punya maksud dan tujuan. Hahaha. Di dalam tempat clubbing yang penuh dengan hingar-bingar alunan musik house, aku melumat bibir Meli. Dia termasuk cewek freestyle. Selama ini kita sering email tapi dia tidak pernah meminta komitmen. Itu yang gue suka banget dari Meli. Karena gatahan aku segera mengajak Meli keluar untuk check-in di hotel terdekat. Kami terus bercinta dan bercinta hingga pagi menjelang. Jam 4:30, kami pun segera keluar dari hotel. Aku kembali mengantarkan Meli kembali ke rumahnya. Sedangkan aku, waktunya pulang dulu ke rumah untuk bermimpi indah dan mengumpulkan tenaga, sebelum besok bertempur lagi dengan Myrna. What a life! Act 2. Aku segalanya. Bab 16. Namun minggunya ternyata menjadi hari yang paling menyebalkan dalam hidupku. Bagaimana mungkin, Myrna ternyata lagi mimisan, pas gue lagi mau nyodok. Kentang gak habis. Hasilnya dengan perasaan kentang, gue coba menghubungi Yanti. Apesnya Yanti lagi jalan sama keluarganya keluar kota. Lanjut. Aku coba menghubungi Santi. Santi ini teman satu angkatan di sekolah kami, namun beda kelas. Dia sudah punya cowok, tapi dia mau jalan sama gue. Dia juga tahu gue sama Anissa jadian. Ini yang gue demen, bisa email tanpa ikatan. But once again, dia juga ternyata lagi gak bisa. Karena apa? Karena lagi email sama cowoknya. Apes dah. Gila bisa bete banget gini sih nih hari. Terpaksa, aku kembali mencoba menghubungi Meli lagi deh. Aduh sayang, gak bisa hari ini yang, aku lagi nemenin adekku nih nyari baju sama mama, jawab Meli detail. Duar, dapet gelas cantik deh gue nih. Cerap. So, inteen hari ini gue harus puas cuma jalan bareng sohib-sohib gue. Gak mau tahu, besok gue mesti email sama Nisa nih. Pikirku. Besoknya saat pelajaran, pikiranku benar-benar tidak bisa konsen mengingat hawa nafsu yang masih terus menggantung nih. Kamu, tar kamu jadi mau itu, yang, tanya Nisa pelan, saat kami sedang makan siang bersama. Sandy dan Robby masih sibuk beli makanan di kantin. Jadilah Nisa cantik, aku sudah kangen banget nih sama kamu, jawabku penuh semangat namun tetap lembut. Jaim dikit bro, biar gak ketahuan lagi mupeng abis. Hahaha. Ih kangen apanya nih, kan sering ketemu sama aku, tanyanya lagi sambil tersenyum penuh selidik. Kangen pengen bikin kamu geli-geli enak, jawabku pelan, yang langsung disambut cubitan Nisa. Ih, apaan sih kamu kangen aku itunya doang, Nisa mulai merajuk. Hehehe, itu kan artinya gue sayang Nis, cause I love you, jawabku sambil berbisik di telinga Nisa, yang membuat Nisa langsung merah dan langsung seneng banget wajahnya. Hehe, demi sebuah lorong kenikmatan, gue bisa ngomong apa aja deh. Pikirku. Namun siangnya saat kami baru bubar sekolah, ternyata ada sekolah lain yang lagi nyerang sekolah kita. Anjing bangsat, ada aja gangguannya sih, ngehe banget. Aku begitu kesal sekali saat mau jalan sama Nisa untuk check-in, namun malah ada tawuran. Rob, San, ayo kita beri, kedongkolan gue akan gue lampiasin ke tuh kampret-kampret sialan, seruku dalam hati. Aku segera berlari keluar menyusul teman-teman yang lagi sibuk ngelemparin batu. Robby dan Sandy juga langsung berlari menyusulku. Aku sempat mendengar teriakan Anissa. Namun hati yang sudah panas harus dilampiaskan, pikirku. Aku segera mengambil sepotong bambu yang tergeletak di dekat pintu gerbang sekolah. Aku langsung mengejar murid-murid yang lagi menyerang sekolah kami. Beletak! Hantaman bambuku ke kepala tuh anak keras sekali, mengejutkan teman-temannya yang lain. Mereka segera langsung mengerubutiku. Bangsat pengecut, cuma bisa main keroyokan, mampus lu, aku berteriak sambil membabat menggunakan bambuku. Dua anak ngegeletak di tanah dengan pala bocor. 3 orang sisanya, sempat kaget melihatku bisa menghabisi 3 orang temannya. Mereka saling berpandangan. Dan saat mereka bingung itulah aku langsung kembali merangsek dan menyerang mereka. Duh! Huop, seru salah seorang dari mereka saat perutnya ku sodok dengan keras pakai bambu. Yang 2 langsung menyerang. Lelet, seruku saat melihat serangan mereka.
Pukulan anak sebelah kiri, sambil menghindar ke samping, tangannya aku tangkap, dan aku tarik ke bawah. Namun belum sempat jatuh, aku kembali menarik tangannya berputar mengikuti arah putaran tubuhku. Orang itu yang bergerak mengikuti arah putaran tubuhku tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya mengikuti arah tarikan tanganku. Lalu aku segera melempar dia ke arah temannya yang lagi usaha mau mukul juga. Bruk, tubuh mereka terlempar setelah saling bertabrakan. Gue belum puas, seruku dalam hati. Namun aku melihat ke arah lain, Sandy dan Robby sudah membuat mereka kocar-kacir. Serangan lemparan batu tidak ada satupun yang mengenai Robby ataupun Sandy, malah mereka semakin ancur-ancuran kena gebok atau kena bogem Robby atau Sandy. Trimusketer. 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 Trimusketer, seruan-seruan itu terdengar seantero sekolah kami, saat mereka melihat kami bertiga pun ternyata sanggup mengacak-acak mereka. Banyak teman-teman kami yang juga ikut dalam kancah pertempuran sehingga mereka benar-benar kocar-kacir melarikan diri dari kami. Kamu gak apa-apa yang? Ada yang luka gak? Tanya Nisa rada panik, sambil mengelap peluhku yang membanjiri wajahku. Saat itu, saat aku melihat wajah Nisa yang sedang khawatir serta tindakannya yang segera mengelap segala peluh dan kotoran di wajahku. Aku baru menyadari betapa pentingnya Nisa untukku. Aku tidak pernah merasa senyaman dan sedamai ini saat seorang wanita sedang mengkhawatirkan aku. Aku sadar bahwa aku memang benar-benar menyayangi Anissa. Aku terus menatapnya saat dia masih sibuk membasuh wajahku dengan sapu tangannya. Aku segera memegang tangannya, dan kemudian mengecup pelan keningnya. Makasih Yanis, bisikku kepada Nisa, yang langsung merona wajahnya. Kenapa lu cengengesan bro, ujarku saat melihat Sandy dan Robby yang ketawa ketiwi melihatku bersama Nisa. Baru gue lihat kuda liar bisa nurut sama cewek nih, ujar Robby santai sambil tertawa. Sialan lu, moncong lu tuh emang mesti makan bangku sekolahan Rob, wahaha, candaku membalas celaannya. Saat itu aku bertekad dalam hati, walau senakal apapun gue nantinya, Nisa tetaplah tambatan hati gue. Kamu yakin beneran mau check-in sama gue Nis? Tanyaku saat aku sudah berada di parkiran sebuah hotel. Aku sayang banget sama kamu Lang, aku mau jadi wanita yang bisa dampingin kamu kemanapun kamu pergi Lang, jawabnya mantap, sambil membuka balutan jilbabnya. Kok jilbab lo dibuka sih Nis? Tanyaku heran. Biasanya Anissa paling gak mau membuka jilbab di hadapan siapapun, bahkan diriku sendiri. Hari ini aku ingin menjadi Anissa yang nakal Lang, karena aku tahu kamu nakal. Tapi aku hanya akan jadi Anissa yang nakal saat sedang bersama kamu aja. Anissa menguatkan tekadnya seperti itu sambil tersenyum lembut, yang justru membuatku terkejut. Anissa benar-benar beda dari cewek-cewek yang banyak ku kenal. Dia begitu pandai menempatkan dirinya kapan harus tegas, kapan harus mengalah, kapan harus memberi semangat. Gue gak pernah ketemu sama cewek yang kayak gini, pikirku. Dan aku pun hanya tersenyum dan mengecup pelan bibirnya. Setelah urusan administrasi sudah beres, maka kami pun melangkahkan kaki kami dengan mantap dan penuh tekad. Walau tekad dan niat kami berbeda sebenarnya. Tidak seperti biasanya, di mana begitu masuk kamar aku langsung menjadi buas. Namun bersama Anissa aku lebih bercengkrama dan bermesraan dulu dengannya, sambil saling memeluk dan membelai di atas tempat tidur. Aku seperti sedang bercengkrama dengan barang pecah belah, di mana kita harus berhati-hati agar tidak mudah pecah. Lang, aku tahu kamu ngajak aku ke sini, karena mengharapkan yang lebih dari sekedar ciuman dan sentuhan biasa. Aku bukan anak kecil. Aku tahu kamu nakal, dan sudah pernah ngelakuin ini sama cewek lain, ucapnya pelan tiba-tiba sambil menatapku, dan membelai bibirku. Saat aku memutuskan untuk check-in di sini sama kamu, aku juga sudah memutuskan aku akan kasih semuanya buat kamu Lang. Ambillah diriku seutuhnya Lang, karena aku sayang sama kamu, karena aku ingin menjadi wanita yang berarti dalam hidup kamu. Bukan hanya wanita selingan yang numpang lewat, lanjutnya yang membuatku seperti ditonjok di hati. Anissa seakan bisa melihat dengan jelas siapa diriku sebenarnya, apa kemauanku, niatku. Aku seakan-akan menjadi sebuah akuarium besar bila di hadapannya. Tidak ada yang bisa kusembunyikan darinya. Tapi aku hanya memohon, bila kamu sudah ambil mahkota aku dan sudah milikin aku seutuhnya, aku hanya berharap kamu bisa mengarahkan semua kenakalan kamu, hanya kepadaku seorang Lang.
Lanjut Nisa. Aku rela kamu lampiaskan segala kenakalan kamu ke aku Lang, tapi aku benar-benar minta kamu jangan berbuat lagi dengan yang lain. Karena aku ingin kamu menjadi seorang lelaki yang bukan hanya tangguh, tapi juga lelaki yang bertanggung jawab. Aku yakin kamu bisa Lang. Jelas Nisa yang membuatku terharu dan langsung mengecup pelan bibirnya. Lu tahu Nis? Gue entah kenapa selalu gak bisa ngebantah sama apa yang lu omongin ke gue Nis. Itu yang bikin lu beda dari yang lain. Itu yang bikin gue sayang banget sama lo. Jawabku pelan sambil melumat pelan bibirnya. Lumatan kami semakin lama semakin panas. Tidak dalam waktu lama, kami saling menyentuhkan jemari kami masing-masing. Sentuhan jemari Anissa terasa begitu lembut dan hangat di kulitku. Dan seiring gairah yang semakin memuncak. Dan saat cumbuan bibir dan lidahku sudah terlepas. Anissa terus menatap aku sambil tersenyum. Ambillah priaku, ambillah mahkotaku agar aku bisa memeluk jiwa kamu Lang. Bisik Anissa. Dan terjadilah pertarungan yang membuat keringat bercucuran. Anissa saat ini tergolek lemas, namun senyumannya tercetak jelas di bibirnya. Aku sayang kamu, priaku, pujaanku, gilangku, ucapnya pelan sambil menatapku mesra, sebelum ia merebahkan tubuhnya di dadaku, dan tertidur. Aku mengantarkan kembali Anissa ke rumahnya sekitar jam 9 malam. Anissa beralasan sedang ada acara belajar bersama teman-teman lain. Anissa sudah memberikan segalanya untuk aku miliki. Bukan hanya tubuhnya dan perawannya. Yang ia berikan kepadaku adalah seluruh jiwa dan raganya, serta harapannya. Untuk masalah birahi, mungkin gak bisa langsung gue penuhin janji gue Nis. Tapi yakinlah di ujung jalan gue cuma ada lu seorang, Anissa Fairuz Halisa. Itu tekad gue Nis. Aku membuat janji di dalam hatiku sendiri. Bersambung.